Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Hamkah. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu klasifikasi teks. Nah, seperti biasa, di setiap chapter ada soal teori dan juga soal program. Nah, yang pertama di sini adalah soal teori. Untuk praktek teorinya adalah ada 6 soal. Di sini saya sudah menjawab semua soalnya. Seperti ini. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Klasifikasi teks adalah sebuah proses dan penentuan kategori suatu dokumen teks disertai dengan klasifikasi teks itu sendiri. Sedangkan untuk gambar ini adalah sebuah ilustrasi dari klasifikasi teks tersebut, yaitu ada teks input, kemudian diproses menjadi model klasifikasi teks, kemudian di proses akhir adalah ada hasil outputnya. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning, sertakan ilustrasi sendiri. Yaitu karena machine learning tidak dapat menampilkan atau tidak dapat memberikan output sesuai dengan apa yang telah diinputkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena mesin yang memberikan output atau yang biasa dikenal dengan noise ini berbeda. Contohnya adalah ketika kita menginputkan sebuah label yang di dalamnya beberapa bunga, akan tetapi nantinya output yang akan diproses oleh mesin tersebut adalah label yang berbeda. Nah, seperti ini ilustrasi dari soal tadi, yaitu adalah kita yang pertama itu adalah menginputkan label bunga, kemudian nanti di machine learning itu akan diproses, kemudian outputnya itu adalah output yang berbeda. Kemudian nomor 3 yaitu adalah jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Jelaskan arti per atribut, data CSV, dan sertakan ilustrasi buatan sendiri. Salah satu teknik pembelajaran yang ada di YouTube adalah dengan menggunakan keywords. Seperti halnya ketika kita mau mencari sebuah video pada YouTube, kita tinggal mengetikkan sebuah keywords, maka selanjutnya akan diproses untuk menampilkan hasil sesuai dengan keywords yang telah kita inputkan tadi. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu adalah seperti ini. Ketika kita mengetikkan sebuah nama, maka nama yang bersangkutan tersebut akan muncul semua seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Vektorisasi data sebuah proses konversi pada raster menjadi sebuah vektor yang umum. Ini disebut dengan digitalisasi, sedangkan aktivitasnya ini disebut sebagai istilah digitasi. Vektorisasi adalah proses mengubah algoritma dari operasi pada nilai tunggal pada suatu waktu untuk beroperasi pada satu set nilai pada satu waktu. Kemudian yang kelima adalah jelaskan apa itu back of words dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasi sendiri. BOW atau singkatan dari back of words yang merupakan sebuah metode untuk mengekstrak sebuah fitur dari dokumen teks.
Fitur ini dapat kita gunakan dalam pelatihan machine learning algorithm. Fitur ini menciptakan kosakata dari semua kata yang unik di semua dokumen. Untuk ilustrasi dari back of words ini seperti ini hasilnya. Kemudian nomor 6 yaitu jelaskan apa itu TF, IDF. Ilustrasikan dengan gambar sendiri. TF, IDF adalah singkatan dari term frequency, inverse term frequency. Bagian TF menghitung berapa kali suatu kata terjadi dalam korpus yang diberikan. Karena korpus terdiri dari banyak dokumen, setiap dokumen dan kata-katanya akan memiliki jumlah TF mereka sendiri atau term frekuensinya. Bagian IDF menghitung seberapa jarang suatu kata muncul di dalam dokumen. Nah, untuk ilustrasi sendiri dari TF IDF ini adalah seperti ini. Ini adalah rumus dari TF dan IDF. Nah, seperti itulah dari 6 soal teori. Kemudian selanjutnya yaitu praktek program. Nah, yang pertama itu adalah soalnya yaitu buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dengan melakukan load ke data frame Pandas. Nah, langsung saja untuk soal nomor 1 ini kita langsung buka aja Spider. Nah, seperti ini. Nah, di sini nomor 1 yang pertama di sini adalah import Pandas as PD. Artinya digunakan untuk mengimport library Pandas dengan alias PD. Kemudian PD sama dengan pd.read._csv. Di sini artinya kita membaca file CSV. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan direktori di mana file CSV kita ini diletakkan. Setelah itu kita bisa langsung running. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini yang seperti yang dimasukkan di soal itu adalah melakukan load ke data frame. Nah, di sini itu ada data frame-nya. Nah, kita klik saja. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada hasilnya sampai dengan 494. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 yaitu dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame yaitu 450 row pertama dan 50 row atau 50 baris sisanya. Kemudian untuk nomor 2 sendiri yaitu ini d_train sama dengan pd dalam kurung 450, artinya membagi data training menjadi 450, kemudian dtest sama dengan pd 450 membagi data menjadi 50 atau sisa dari data yang tersedia tadi. Jadi kita membagi dari 500 kata itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada 450, kemudian yang kedua itu adalah 50. Nah, langsung saja kita running. Nah, setelah itu muncul di sini dtrain dan dtest. Yang pertama itu adalah kita buka yang dtrain 450. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini yang dtest yang hasilnya 49 50. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu praktekkan vektorisasi dari klasifikasi data dengan decision tree. Nah, di sini langsung saja untuk soal nomor 3 yaitu adalah import Pandas as ISA, artinya untuk mengimport library Pandas berguna untuk mengelola data frame. Kemudian ISA sama dengan ISA.read CSV. Nah, di sini ini adalah kita menyesuaikan file CSV kita sesuai dengan yang ada di direktori kita. Kemudian spam sama dengan isa.query sama dengan class
sama dengan 1. Membagi artinya membagi tabel spam. Kemudian di sini no spam sama dengan isa.query kelas sama dengan 0, artinya membagi tabel no spam. Kemudian from sklearn feature extraction.text import count factorizer. Artinya untuk mengimport count factorizer berfungsi untuk memecah data tersebut menjadi sebuah kata yang lebih sederhana. Kemudian factorizer sama dengan count factorizer adalah artinya untuk menjalankan fungsi tersebut pada kode. Pada kode ini tidak ada hasilnya dikarenakan Spider tidak mendukung hasil instansiasi. Kemudian defect sama dengan factorizer dot fit underscore transform dalam kurung isa konten, yaitu artinya untuk melakukan pemecahan data pada data frame yang terdapat pada kolom konten. Kemudian defect untuk menampilkan hasil dari kode sebelumnya. Kemudian daftar kata sama dengan factorizer.get feature underscore name. Kemudian dshub sama dengan isa.sample sama dengan frag sama dengan 1. Kemudian d sama dengan train sama dengan the hoops. Kemudian 300. Kemudian d test sama dengan dshub 300. Kemudian the train underscore att sama dengan factorizer fit underscore transform dalam kurung d train content. Kemudian d train att ini adalah atribut. Kemudian selanjutnya adalah d train underscore label sama dengan d train dalam kurung siku kelas. Kemudian selanjutnya ada dtest sama dengan underscore label sama dengan dtest dalam kurung siku kelas. Kemudian langsung saja kita running untuk nomor 3. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini sudah muncul hasilnya. Yang pertama itu ada yang spam. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian yang PD hasilnya seperti ini. Kemudian yang no spam ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang IZA hasilnya seperti ini. Nah, begitupun selanjutnya. Untuk melihat hasilnya kita dapat mengetikkan yang langsung di sini. Nah, hasilnya yang daftar kata ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Nah, di sini adalah coba klasifikasikan dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Langsung saja kita buka Spider lagi. Di sini untuk nomor 4 yaitu adalah from sklearn import SVM. CLV SVM sama dengan SVM.svr sama dalam kurung gamma sama dengan auto. CLV SVM.fit dalam kurung d underscore train underscore att, d underscore train underscore label. Nah, di sini langsung saja kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nomor 5 di sini adalah from sklearn import tree. CLF tree sama dengan tree decision tree classifier. Kemudian CLV tree dot fit underscore dalam kurung d underscore train underscore att, d underscore train label. Kemudian langsung saja kita running lagi. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 6 yaitu plotlah confusion matrix dari praktek modul ini menggunakan matplotlib.
Nah, di sini nomor 6 itu adalah from a scalar matrix import convolution matrix pred underscore labels clf3 dot predict, kemudian dalam kurung d underscore text, kemudian cm sama dengan convolution matrix dalam kurung d underscore text underscore label, pred underscore label, kemudian adalah import matplotlib.pyplot as plt, kemudian dev plot convolution matrix cm, classes, normalize sama dengan false, kemudian title convolution matrix cmmap sama dengan plt.cm.blues, kemudian if normalize sama dengan titik 2 cm sama dengan cm as type plot cm sum axis 1 np dot new axis, kemudian langsung saja kita running. Hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 7 yaitu jalankan program cross validation. Nah, untuk nomor 7 sendiri kodenya seperti ini. Kemudian langsung saja kita running. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 8 yaitu buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Nah, untuk kode atau sintaks dari nomor 8 ini adalah seperti ini. Kemudian langsung saja kita running. Kemudian selanjutnya penanganan error. Nah, itulah tadi penjelasan dari soal teori dan juga program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.